Shalom bagi kita semua. Ya, selamat dulu kembali saudara. Kita akan buka kitab kita dalam Yosua pasal yang ke-1. Yosua pasal yang pertama kita akan melihat di dalam ayat yang ke-9. Yosua pasal yang ke-1 ayat yang ke-9. Kalau sudah dapat saya bacakan untuk kita. Demikian bunyi firman Allah. Bukankah telah diperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah terkejut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Tema firman Tuhan buat kita saat malam hari ini, jangan pernah meragukan kuasa Tuhan. Jangan pernah ragu, jangan pernah pindah, jangan pernah takut. Ya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ayat firman Tuhan ini ditujukan kepada Yosua, tetapi malam hari ini firman ini ditujukan kepada kita masing-masing. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Saat permasalahan datang, saat ada sakit penyakit, ada krisis keuangan datang menghantui kehidupan kita, secara manusia pasti ada rasa takut, ada rasa khawatir yang timbul dalam hati kita, dalam pikiran kita, sehingga membuat kita, saudara, iman kita itu menjadi lemah. Kita mulai berpikir bahwa masalah yang kita alami itu terlalu berat. Sakit penyakit yang kita alami itu terlalu berat. Kita sudah doakan, siang malam kita doakan pergumulan hidup kita, keuangan kita, pekerjaan kita, rumah tangga kita. Tetapi seringkali saudara kita merasa bahwa doa-doa kita itu tidak dijawab oleh Tuhan. Sehingga kita menjadi lemah dan akhirnya kita mulai menjadi takut, kita mulai menjadi khawatir, kita mulai meragukan kuasa Tuhan, meragukan kuasa dan pertolongan Tuhan datang dalam hidup kita. Padahal saudara, dalam Amsal pasal yang ke-23 ayat yang ke-18, coba kita lihat saudara. Amsal pasal yang ke-23 ayat yang ke-18. Amsal pasal yang ke-23 ayat yang ke-18 saya baca untuk kita. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, setiap manusia itu selalu berharap bahwa hidup kita itu kayak baik-baik saja, mulus-mulus aja, tidak ada persoalan, tidak ada gelonggangan gitu. Ya. 2 hari yang lalu ada seorang jemaat WA sama saya. Ya. Karena saya tanya bagaimana ibu kabarnya, bagaimana anak-anak, lalu dia bilang, dia salah tahu, ada gelombang-gelombangnya. Lalu saya jawab, dia ibu sama seperti laut, kalau nggak ada gelombang-gelombangnya, lautnya nggak cantik, nggak jadi bagus, nggak jadi indah kan gitu. Nggak bisa orang yang selancar di sana kalau tidak ada gelombangnya kan gitu. Jadi lalu ibu itu tertawa, iya kan. Jadi kehidupan kita saudara kita dalam Tuhan, ya, untuk kita boleh senantiasa memiliki pengharapan di dalam Tuhan, saudara. Pengharapan kita itu nggak boleh ragu, nggak boleh setengah-setengah. Sebentar percaya, sebentar tidak percaya. Sebentar kita berteguh di dalam Tuhan,
Kita harus percaya. Dan saudara yang kasih Tuhan, kita bisa dapat memperoleh janji mengenai firman Allah itu, saudara, kita harus melewati proses. Dan proses itu, saudara, banyak orang tidak mau melalui. Siapapun kita kan tidak pengen kita melewati proses. Ada ujiannya. Kalau waktu kita menghadapi proses itu tidak enak, saudara. Menghadapi proses kehidupan ini, menghadapi ujian dalam hidup ini tidak enak. Tetapi kita harus melaluinya untuk kita bisa mendapat penggenapan janji Tuhan dalam hidup kita. Kita perlu senantiasa, saudara, melalui proses. Dan Yosua, saudara, dia melalui proses. Waktu dia menggantikan posisi Musa untuk memimpin bangsa Israel menuju ke tanah perjanjian itu, bangsa Israel itu bukan bangsa yang enak dipimpin. Bangsa Israel itu bukan bangsa yang tenang-tenangan, yang gampang untuk diatur. Tetapi bangsa Israel, saudara, itu bangsa yang telah rapuh, bangsa yang seringkali memberontak, bangsa yang seringkali bersungguh-sungguh, bangsa yang seringkali, saudara, berkasih untuk melakukan pemberontakan begitu. Sehingga, saudara, berkasih dalam Tuhan ingatkan kepada Yosua, kuatkan dan teguhkan hatimu. Bahkan, saudara, berkasih dalam Tuhan, sampai 4 kali ayat-ayat firman Tuhan dalam kitab Yosua itu diulangi, saudara. Dikatakan kuatkan dan teguhkanlah hatimu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Artinya bahwa, saudara, untuk kita bisa meraih janji Tuhan itu, kita harus memperhatikan pesan dan perintah Tuhan, karena suatu saat kita akan menghadapi proses. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, saya pernah saksikan, saudara, di beberapa radio tentang anak saya, Michelle, ya. Khususnya di radio Indonesia saya pernah saksikan. Selain dia bekerja sama mamanya sendiri, ya, dia punya kegiatan. Dia punya kegiatan, dia jualan, saudara. Waktu pertama dia jualan, saudara, dia jualan bubur ala mama, buburnya ala mama, bubur ayam. Lalu, saudara, dia coba, saudara, lalu itu nggak jalan. Lalu dia coba lagi, saudara, dia buat buket, saudara, dia buka. Pokoknya dia suka sekali itu masak-masak. Lalu, saudara, kemarin abang yang bilang, udah cari tempat biar kita sewa. Singkat cerita, saudara, disewa satu tempat di dekat rumah mereka. Lalu saya bilang begini, Michelle, kau harus sungguh-sungguh, Michelle, sewanya mahal. Gitu. Saya bilang, jangan hangat-hangat, sebentar panas, sebentar dingin, gitu. Kamu harus sungguh-sungguh. Ini rumah dua, jangan patahkan semangatku, rumah. Iya, semangat. Mama harus semangat, kamu harus semangat. Jadi waktu saya berangkat, saudara, mobil mereka Lampung, dia bilang sama saya, Mama, aku mau punya mie gomang. Bawa berapa? Ya bawa yang banyak, karena aku mau jualan mie gomang. Dia mau jualan mie gomang, bawa banyak. Aku bawa, saudara, berkasih dalam Tuhan, sekitar 10 kilo. Tarik-tarik, saudara. Sampai-sampai saudara ketinggalan pesawat. Lalu beberapa minggu kemudian bapaknya nanya, Pak, apa anakku? Apa yang bisa bapak untuk anakku? Bapak yang mie gomang ya, Bapak yang membawa lagi mie gomang ya, saudara. Mie gomang yang mentah itu. Sebab di Balikpapan tidak ada yang jual mie gomang itu, gitu. Jadi kalau ada dikirimlah dari Medan atau dari Jakarta, nah, ongkos kirim itu mahal sekali. Iya, anakku, kompor bapak udah penuh mie gomang. Jadi bapaknya nggak bawa baju, bapaknya hanya bawa mie gomang. Demi anaknya aja, ya, saudara. Kompornya penuh mie gomang, ranselnya penuh mie gomang. Saya bilang sama si saya, kau tengok ya bapak, kau tengok mama. Ya, udah bawa mie gomang, saya banyak sekali mie gomang. Saya bapaknya bawa hampir 20 kilo, ya, 20 kilo, ya. 30 kilo.
di antara